350 tahun penjajahan Belanda itu ternyata mitos. Jadi, apakah selama ini kita dibohongi? Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dwi Indah Hanika Putri dengan NIM 3221121005. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Sejarah Stambuk 2022. Berbicara mengenai penjajahan Belanda, pasti teman-teman semua sudah tidak asing lagi dengan kata-kata 350 tahun. Ya, kita semua sudah mempelajari hal tersebut di bangku sekolah yang menyatakan bahwa penjajahan Belanda telah dilakukan selama 350 tahun lamanya di Indonesia. Jika kita pikirkan lagi, kata-kata 350 tahun itu bukanlah waktu yang sebentar ya kan teman-teman? Namun, akhir-akhir ini, banyak sekali berita-berita yang menyatakan bahwa 350 tahun penjajahan Belanda itu ternyata mitos. Wow. Jadi, apakah selama ini kita dibohongi? Jika mengulik kembali, pada awal kemerdekaan Indonesia, presiden pertama kita, yakni Insinyur Soekarno, menyatakan dalam pidato proklamasinya bahwa Indonesia akhirnya terbebas dari penjajahan Belanda yang telah dilakukan selama 350 tahun. Dan mengingat pula dalam wawancara presiden kita yang pertama, Insinyur Soekarno, yang menyatakan bahwa ia merupakan bangsa yang akhirnya terbebas dari belenggu penjajahan selama 350 tahun. People or a nation which has suffered from colonialism for 3 centuries and a half. Dan tidak lupa pula dalam pidato presiden kedua kita yakni Soeharto yang menyatakan bahwa Indonesia telah dijajah selama 350 tahun juga. Sebagai bangsa yang dijajah selama lebih dari 350 tahun oleh kolonialisme. Nah, dari pernyataan-pernyataan tersebut, lalu bagaimana sih bisa timbul berita-berita mengenai mitos dari 350 tahun itu? Jika kita pikir kembali, memang sih 350 tahun itu merupakan waktu yang cukup lama untuk sebuah penjajahan. Tapi apa yang tidak mungkin? Untuk memecahkan kasus ini, mari kita sama-sama mengulik mengenai hal tersebut dalam video saya. Teman-teman harus tetap menonton sampai akhir ya. Ayo! Pemahaman umum mengenai penjajahan Belanda yang telah dilakukan selama 350 tahun lamanya sebenarnya telah menjadi dogma yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Tidak lupa pula, kita bangsa Indonesia telah mempelajari hal tersebut di dalam bangku sekolah. Salah satunya itu tertulis di dalam buku sejarah Indonesia yang menyatakan bahwa penjajahan Belanda memang telah dilakukan selama 350 tahun. Salah satu bukunya ini dia. Pada kenyataannya, bangsa Belanda itu tidak langsung menjajah setelah datang ke Indonesia. Mereka itu melakukannya secara bertahap. Nah, pertama kali bangsa Belanda datang ke Indonesia itu pada tahun 1596 oleh Cornelis de Houtman. Dan mereka pertama kali datang ke Indonesia itu bukan untuk melakukan sebuah penjajahan ataupun penjajakan tanah. Namun tujuan mereka datang ke Indonesia itu untuk berdagang dan juga mencari rempah-rempah. Mereka pertama kali datang itu di Indonesia di Banten. Di sini saya juga mengutip mengenai pernyataan dari Cak Lontong, salah satu komedian nasional kita yang sangat-sangat lucu. Beliau juga menyatakan bahwa Indonesia telah dijajah selama 350 tahun. Kita ini bangsa yang hebat, tapi kenapa bisa 350 tahun dijajah? Bukan karena kita tidak pinter, kita tidak efektif penting. Kenapa kita 350 tahun dijajah? Walaupun dulu kita mengusir penjajah dengan persatuan, dengan semangat, dengan bambu runcing. Padahal senjata lawan penjajah lebih hebat. Ini yang bikin kita lama, melawan penjajah dengan bambu runcing. Ingat, untuk membuat bambu runcing itu kan ngumpulin bambu, diruncingin pakai golok, parang, arit, ya kan? Kenapa golok, parang, arit tidak langsung buat ngusir penjajah? Kenapa harus nguncingin bambu dulu? Ini yang bikin 350 tahun. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa Cak Lontong memang seorang komedian dan di sini
Beliau juga sedang melakukan stand up komedi. Namun di sini bukan hal itu sebagai inti utamanya. Inti utama dari pembuatan video ini adalah mengenai penjajahan Belanda yang telah dilakukan selama 350 tahun seperti yang telah dikatakan oleh Cha Ontong tadi. Nah, sebelum kita menguak fakta mengenai mitos 360 tahun penjajahan Belanda, di sini saya akan memberitahu teman-teman semua mengenai asal usul 350 tahun. Kan nggak mungkin tuh kata-kata 350 tahun tiba-tiba tercetus begitu saja di telinga kita. Begitu teman-teman. Nah, kata-kata 350 tahun ini awalnya itu tercetus dari sebuah narasi yang dinyatakan oleh Gubernur Hindia Belanda bernama B.C. de Jong pada tahun 1936 yang menyatakan bahwa kami telah berada di sini selama 300 tahun dan akan tetap tinggal di sini selama 300 tahun lagi. Nah, narasi tersebut itu seperti menggambarkan penjajahan yang berusaha melegitimasi kekuasaan Belanda di Hindia Timur. Begitu. Namun, narasi tersebut itu akhirnya dibantah oleh sejarawan bernama Gejersing. Yang di sini akan saya kutip pernyataannya yang saya ambil dari bukunya berjudul Bukan 350 Tahun karya Gejersing. Ini dia bukunya. Mengenai mitos dari 350 tahun. Nah, Gejersing itu menyatakan bahwa penjajahan Belanda itu tidak dilakukan di Indonesia karena pada tahun 1900-an Indonesia itu masih belum ada sama sekali kata-kata Indonesia. Nah, negara Indonesia itu masih berbentuk Nusantara yang terdiri dari beberapa kerajaan seperti Kerajaan Majapahit, Kerajaan Pajajaran, kemudian Kerajaan Semenanjung Malaya dan lain sebagainya. Nah, negara Indonesia itu baru dikenal pada tahun 1945 setelah proklamasi dikumandangkan sehingga terbentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk nama Indonesia sendiri itu pertama kali dicetuskan dan dipopulerkan oleh James Watson Logan pada tahun 1869 dan kemudian dikenal oleh beberapa negara bahwa Nusantara itu disebut dengan Indonesia dan akhirnya Indonesia itu sendiri digunakan sebagai nama negara kita saat ini pada saat diproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang mencakup wilayah dari Sabang sampai Merauke, begitu ya teman-teman. Nah, penjajahan Belanda sendiri itu tidak langsung menyeluruh ke seluruh Nusantara ya teman-teman. Jadi penjajahan Belanda itu dilakukan sesuai dengan wilayah. Contohnya itu seperti Aceh. Aceh itu benar-benar baru dikuasai Belanda itu pada tahun 1912. Nah, untuk Bali sendiri benar-benar dikuasai Belanda itu pada tahun 1908. Dan Resing sendiri itu juga menyatakan bahwa terdapat beberapa kerajaan yang masih merdeka pada tahun 1910 seperti Sulawesi, Sumba, dan juga di daerah Batak. Begitu teman-teman. Jadi nggak semuanya itu langsung menyeluruh gitu. Belanda masuk langsung dijajah seluruhnya itu tidak teman-teman. Jadi itu bertahap dari Jawa, kemudian ke Bali, kemudian ke Aceh, kemudian ke beberapa kerajaan lainnya. Begitu teman-teman. Jadi setiap wilayah itu waktunya berbeda-beda. Ada yang 30 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang lebih dari 50 tahun. Begitu teman-teman, jadi tidak seluruhnya 350 tahun. Kalau ditanya gimana sih soal VOC, bukannya VOC juga bagian dari penjajahan Belanda ya? Big no ya teman-teman. Jadi VOC itu bukan suatu kolonialisme Belanda, tapi merupakan sebuah kongsi dagang yang didirikan Belanda teman-teman. Nah, VOC sendiri itu didirikan Belanda pada tahun 1602 dan kemudian akhirnya ditutup pada tahun 1799 karena suatu konflik. Nah, VOC sendiri itu merupakan perusahaan dagang multinasional yang memiliki kewenangan untuk mengelola wilayah kolonialnya. Nah, seperti Nusantara begitu ya kan pada saat itu. Jadi
VOC ini berguna sebagai kongsi dagang antara Belanda dan juga negara kerajaan pada saat itu. Nah, dampak dari penjajahan Belanda yang cukup lama terjadi di Indonesia itu sendiri tercermin dari pengakuan kemerdekaan Indonesia yang berlangsung cukup lambat. Setelah kita merdeka dari penjajahan Jepang pada tahun 1945, setelah proklamasi Indonesia dikumandangkan oleh Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, pada tanggal 17 Agustus, Belanda itu belum mau mengakui kedaulatan bangsa Indonesia. Mereka baru mengakui kedaulatan bangsa Indonesia itu pada tahun 1949. Setelah 5 tahun lamanya, akhirnya mereka mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Nah, dalam senggang waktu 5 tahun itu, Belanda itu masih berusaha untuk menguasai negara Indonesia ini agar bisa dijajah kembali begitu. Salah satu upayanya itu adalah seperti dalam sejarah kita yang tercatat, yaitu agresi militer Belanda 1 dan juga agresi militer Belanda 2 yang menceritakan bahwa Belanda itu masih berusaha untuk menguasai negara Indonesia ini, padahal negara Indonesia ini sudah terbentuk dan sudah diakui oleh beberapa negara bahwa kita telah merdeka. Namun nyatanya kita memang telah merdeka, kita telah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, bangsa Indonesia juga telah berjuang mati-matian dalam memperebutkan kekuasaan negara Indonesia. Nah, lalu bagaimana dengan pidato dari Insinyur Soekarno pada proklamasi kemerdekaan Indonesia yang menyatakan bahwa Indonesia itu telah dijajah selama 350 tahun? Nah, tujuan dari pernyataan 350 tahun itu bukan sekedar untuk berbohong teman-teman, tapi untuk membangkitkan semangat juang bangsa Indonesia yang telah mengalahkan dan berhasil mengusir penjajahan di Indonesia, entah itu Belanda ataupun Jepang ataupun Inggris. Karena kita setelah berjuang selama ini, kita telah mati-matian berusaha untuk mempertahankan negara Indonesia ini. Jadi pernyataan dari 350 tahun itu seperti cara Presiden Soekarno untuk membangkitkan semangat terima kasih kepada para bangsa Indonesia yang telah mau melakukan perjuangan melawan penjajahan, begitu teman-teman. Nah, sebagai kesimpulan dari video ini, saya harap teman-teman semua, termasuk saya sendiri, itu dapat merevisi pemahaman kita mengenai durasi dan dampak penjajahan Belanda di Indonesia ini. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya mengenai penjajahan Belanda selama 350 tahun itu ternyata hanya sebuah mitos ataupun sebuah kebohongan. Saya harap itu bisa segera diperluaskan ilmunya kepada orang-orang Indonesia agar tidak ada lagi orang Indonesia yang tertipu dan merasa dibohongi begitu. Saya harap juga kepada pemerintah untuk segera merealisasikan dan merevisi tentang penjajahan 350 tahun ini di buku-buku sekolah. Memang saya pernah mendengar di salah satu platform media sosial yang menyatakan bahwa Kementerian Kebudayaan Indonesia akan segera merevisi mengenai durasi dari penjajahan Belanda di Indonesia, yang mana bukan 350 tahun tapi sekitar 50 atau 30 tahun sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Nah, saya harap semoga segera direvisi agar tidak terjadi salah paham ataupun penipuan ataupun kebohongan ataupun hal lain sebagainya dalam ilmu sejarah kita. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.